Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita berjumpa lagi live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Hari ini kebetulan saya sendiri karena kebetulan Pak Rudi hari ini ada event bertepatan dengan event pusat katanya. Jadi hari ini saya mengisi dari awal sampai akhir. Nanti tinggal diketik aja beberapa pertanyaan kalau memang kalian ditanyakan seputar beberapa pair yang bisa kita transaksikan untuk sampai minggu depannya. Ya, oke. Jadi seperti biasa hari ini coba kita saya buka chart dulu ya, bentar. Ya, jadi hari ini nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan baik di mata uang, di komoditi, di single stock untuk bisa kita transaksikan minggu ini dan untuk minggu depannya. Coba kita lihat dulu saya belum buka. Ya, jadi seperti biasa nanti coba kita lihat ya dari sisi teknikalnya untuk di beberapa pair karena kalau kita lihat dari coba saya lihat buka di secara fundamentalnya coba saya lihat di investing hari ini tomorrow hari ini kalau kita perhatikan nanti malam, oh nggak ada yang terlalu di, kalau untuk USD-nya nggak ada yang high impact ya kalau kita perhatikan. Untuk USD keadaan aja nanti di jam di jam 20.30 employment change nanti ini ada datanya keluar. Uh, karena kita nggak nyampe di sesi Amerika, jadi kita fokus di sesi Eropa aja dulu ya, yang bisa kita manfaatkan 1 jam ke depannya. Coba kita lihat ini. Ya, kita coba perhatikan di indeksnya, indeks dolarnya dulu ya untuk hari ini seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini kalau kita perhatikan indeks dolarnya sebenarnya kecenderungannya masih volumenya nggak terlalu besar ya. Kalau kita lihat pergerakannya beberapa hari ini, kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita perhatikan, sebenarnya targetnya udah kita buat kemarin ya, bahwa kemungkinan besar ini indeks dolarnya bisa saja masih ke harga 100.500. Tapi kemungkinan besar dulu hari ini koreksi ke 99.631. Nanti coba kita lihat beberapa peluang di beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolarnya. Nah, kalau kita perhatikan, nah, dan perlu diingat juga ya, untuk hari ini kita harap hati-hati untuk transaksi di weekend ini. Di hari Jumat biasanya itu range pergerakannya nggak terlalu besar. Kalau kita lihat, nah, kalau kita perhatikan juga beberapa hari ini, udah seminggu ini indeks dolarnya menguat ya, walaupun penguatannya sebenarnya ini makin volumenya makin mengecil. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, kalau kita lihat volume candlesticknya ini makin mengecil volumenya kalau kita perhatikan. Ya, jadi kemungkinan besar ini ya, nanti ada volume besar untuk volume candle bearish-nya nanti. Nah, kemungkinan besar ada volume candle bearish yang besar nantinya. Ini kita perhatikan. Nah, ini nanti coba kita lihat apakah ini di sesi Amerika nanti volume bearish-nya volumenya besar sampai ke harga 99.600. Coba kita lihat. Nah, ini untuk di indeks dolarnya. Nah, ya. Kalau untuk sementara ini coba nanti kita lihat di H4-nya ini, nanti kita lihat untuk indeks dolarnya close di bawah, kita berharapnya sih ini close-nya di bawah
9970 di H4-nya nih. Close di bawah 9940 ini kalau kita perhatikan volume penurunannya seperti ini, berarti nanti di sesi Amerikanya mengalami pelanjutan ke uh, nah, mungkin seperti ini nanti volumenya nanti di sesi Amerikanya. Sebelumnya minta maaf ya kalau misalkan responnya kurang lambat karena kita ini live streaming menggunakan laptop. Ya, jadi seperti ini kemungkinan besar indeks dolarnya. Oke, kita lanjut coba kita ke crude oil dulu ya. Untuk hari ini coba kita lihat crude oil. Crude oil ini menarik juga yang kita bisa manfaatkan kemarin untuk crude oilnya. Jadi yang sempat kemarin pasang sell stop di crude oilnya ini dapat ya harganya di 102,60, stop lossnya itu di 104,29, targetnya itu di 100,100,73. Ini kemarin TP-nya dapat. Nah, ini masih lanjut sebenarnya kalau kita perhatikan sampai di harga running sekarang di 9738. Nah, jadi yang kemarin ini manfaatnya luar biasa nih, volume yang bisa kita manfaatkan ada sekitar 100, kalau dari 102 ke 100 berarti ada sekitar 195 pips yang kita dapat di crude oilnya. Coba kita lihat di time frame daily-nya dulu ya. Untuk crude oil-nya apakah bisa kita manfaatkan hari ini. Perlu diingat juga ya kalau kita transaksinya biasanya kalau di sesi Eropa seperti ini. Sesi Eropa pembukaannya itu tadi di jam 2 ya, jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kalau di tempat saya di sini berarti jam 3 tadi open market untuk sesi Eropanya. Nah, kalau kita lihat di secara daily-nya, kemungkinan besar malah hari ini koreksi. Kalau kita lihat di kalau kita lihat di poin berapa ini bisa kita dapat. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita perhatikan, jadi kemungkinan besar target di sesi Eropa ini, nah, nanti coba saya buatkan di kolom chatnya ya. Target crude oil hari ini, target crude oil hari ini ke harga 97,85 sampai 98,10. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk target crude oil-nya. Jadi targetnya ini bisa ke harga area ini nih. Kalau kita lihat. Nah, sebenarnya ini di crude oil-nya ini menarik kita manfaatkan di open market Eropanya ya tadi, menarik untuk bisa kita manfaatkan ini. Tadi pas di sini nih kan tadi masih harga di 9678. Kita manfaatkan tuh posisi buy dengan target ke 9785. Ini targetnya untuk di crude oil-nya. Nah, target kalau kita perhatikan targetnya ke sini ya untuk crude oil-nya ke 97, target pertamanya itu 9785 dan 9814. Ini jadi kemungkinan besar ini targetnya di harga area ini dulu. Paling untuk pergerakan crude oil-nya di area ini ya, di malam ini kalau kita perhatikan mungkin sampai di sini, habis itu nanti ranging jadinya nanti di sini sideways marketnya.
Nah, kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai sesi Eropa ini menguat. Kalau kita perhatikan nanti kemungkinan besar di sesi Amerikanya ini di 98, di kisaran harga ini di 98.30-an ini koreksi lagi ke range harga area 98 ke 9721. Nah, jadi sebenarnya kemungkinan besar nanti di sesi Amerika ini bisa kita manfaatkan untuk posisi sell. Kalau di sesi Eropa ini targetnya ke harga ini 9785 dan 98.10. Untuk itu di crude oilnya. Jadi crude oilnya hati-hati ya transaksi hari ini. Karena kalau kita perhatikan target yang kita buat kemarin udah dapat ya. Jadi harap hati-hati dulu. Karena untuk posisi buy atau sell-nya yang paling idealnya sih kalau kita perhatikan kita menunggu di harga area ini. Nah, ini 9890 dan 9373. Nah, ini kalau kita mau memanfaatkan untuk posisi long term di crude oilnya. Jadi kalau ini posisi long term ini bisa kita manfaatkan. Nah, misalkan targetnya di sini 9890, berarti targetnya ke 100 lagi. Ini nanti opsinya untuk opsi buy stopnya dan opsi sell stopnya nanti itu di harga area ini. Ke 93 berarti targetnya ke 90 nantinya. Kalau kita perhatikan targetnya ke harga 90. Jadi opsinya nanti seperti ini. Tapi untuk sementara kita manfaatkan, yang kita manfaatkan ini di posisi ini apa di time frame kecilnya dulu ya, H4 ke bawah. Kemungkinan besar kita manfaatkan di harga RRN ini. Jadi harap hati-hati untuk crude oilnya hari ini dan nanti di sesi Amerikanya. Karena kemungkinan besar nanti di sesi Amerika naik, habis di pembukaannya itu turun, melemah sampai ke 97 kisaran harga 9720, habis itu ranging sampai close market. Jadi untuk minggu depannya kemungkinan besar ini kita fokus ini aja ya dua. Nanti coba kita lihat. Nanti dicatat aja di atas harga 9890 berarti targetnya itu ke 100.70 atau kembali lagi ke harga area sell stop kita kemarin. Ini targetnya kembali. Kalau kita memanfaatkan posisi buy stopnya di sini ya di 98.90 atau kalau mau memanfaatkan posisi long term sell-nya nanti tunggu di harga area ini 93.80. Nah, karena kemungkinan besar ini di hari ini sampai penutupan sesi Amerika itu crude oil-nya bergerak di range harga area ini 98, 97 di harga area itu untuk crude oil-nya. Ya. Oke, kita lanjut. Malam ini hari ini kita random dulu ya. Nanti coba kita belakangan untuk mata uangnya. Coba kita ke Nasdaq. Nah, kalau Nasdaq ini kita udah buat kemarin ya. Untuk Nasdaq-nya bahwa targetnya itu masih ke harga 1458. Waktu di Rabu kemarin udah dapat targetnya untuk Nasdaq-nya. Jadi harap hati-hati yang sempat nge-sell kemarin jangan nge-sell lagi ya. Karena kemungkinan besar ini Nasdaq-nya ini koreksi dulu kalau kita perhatikan ke harga ini 14.825. Ini targetnya ke sini dulu. Ke resisten ini resisten weekly-nya ke harga ini dulu di 14.825. Kalau kita perhatikan di Nasdaq-nya. Jadi harap hati-hati untuk di ini Nasdaq-nya. Kalau untuk posisinya mungkin kita lihat ini. Nasdaq kalau kita perhatikan kalau kodenya di NQ20R ya, kalau kodenya di GK Invest, kalau kita perhatikan ini kodenya
Nah, ini kalau kita perhatikan berarti target Nasdaq, target eh, kemungkinan hari ini ke harga 14.825.0. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi harap hati-hati ya untuk yang sempat nge-sell kemarin Nasdaq, kalau bisa di close aja kalau dia masih punya posisi sell kemarin. Karena kita udah buat kemarin targetnya itu di 14.58 udah dapat. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jadi kemungkinan besar ke sini dulu. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, ke sini dulu, area ini habis ini kembali ke harga area ini. Nasdaqnya. Jadi kemungkinan besar nanti kita memanfaatkan untuk posisi sell limitnya nanti di area harga ini. Di resisten weekly-nya nanti kita manfaatkan untuk posisi sell limitnya. Nah, ini biasanya bergeraknya nanti di open market Amerika ya untuk di Nasdaq-nya. Jadi untuk sekarang belum kita bisa manfaatkan dulu. Lanjut ke kita ke gold dulu ya. Coba kita buka gold dulu. Gold dulu. Untuk gold. Sambil kita menunggu gold, coba kita lihat dulu di USD Japan Yen-nya ya. USD Japan Yen kemarin kita udah buat ya untuk USD Japan Yen-nya posisi sell limit. Kita pasang sell limit kemarin untuk posisi USD Japan Yen-nya. Kita buat ini sell limit di harga 124.12 kemarin kita buat untuk di USD Japan Yen-nya. Nah, ada harganya dapat sebenarnya ini di tadi ya kalau kita lihat ini open market hari ini kalau kita perhatikan harganya dapat yang posisi sell limitnya di 124.10 ini sempat turun ke harga 124.66. Jadi sebenarnya udah selesai ya untuk USD Japan Yen-nya. Jadi harap hati untuk USD Japan Yen-nya. Karena kalau kita perhatikan kalau kita lihat sebenarnya di USD Japan Yen ini udah selesai resistennya di sini nih yang harga ini tadi. Nah, ini harga tertingginya 124.23. Karena untuk pemanfaatan untuk posisi buy-nya nanti kita nunggu di atas harga ini ya 124.30 untuk posisi buy dengan target 124.70. Nah, nanti kita manfaatkan di harga ini. Nanti di sesi Amerika sih sebenarnya untuk USD Japan Yen-nya. Jadi yang punya posisi sell kemarin ini udah selesai ya. Eh, Jadi harap hati-hati aja untuk transaksi hari ini di weekend seperti ini biasanya marketnya sideways kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar nanti eh, kita lihat. Nah, jadi kemungkinan besar nanti untuk USD Jepang ini ya bermain di range harga-harga ini lagi. Kalau kita lihat dari sesi pembukaan sesi Asianya tadi melemah, habis itu menguat lagi sampai di sesi sekarang sesi Eropa. Jadi kemungkinan besar nanti di sesi Amerikanya siap-siap untuk posisi sell. Posisi sell lagi di harga area ini di 124.10. Nah, kita memanfaatkan targetnya paling di harga ini sih sebenarnya 123.93 karena kemungkinan besar marketnya bergerak di sini dulu. Nah, untuk USD
Jepang yen-nya ke harga ini 123,70. Range-nya sebenarnya sempit kalau kita perhatikan di USD Jepang yen-nya. Nah, kalau kita perhatikan di USD Jepang yen-nya. Nah, ini coba nanti kita lihat ada pertanyaan dari Pak Mulya, USD dan Euro Jepang yen. Nanti coba kita lihat Pak untuk Euro USD dan Euro Jepang yen. Jadi seperti itu ya untuk USD Jepang yen ya. Coba saya buatkan untuk kita buat lagi ya untuk USD Jepang yen-nya karena kemarin sebenarnya udah selesai. Kalau sebenarnya saya sih dapatnya tadi pembukaan marketnya. Nah, ini paling kita manfaatkan nanti di harga area untuk posisi sell-nya nanti di area ini. Kalau pola marketnya seperti ini kita gunakan buy stop dan sell stop ya. Marketnya dalam kondisi sideways. Ini kalau kita perhatikan kalau kita lihat risk rewardnya sih 1:1 jadi harap hati-hati ya untuk di USD Jepang yen-nya. Di USD Jepang yen-nya ini kita coba sebutkan dulu USD JPY sell stop di harga 123,90. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Bu Agustin untuk gold. Nanti coba kita jawab Bu ya. Untuk gold. Goldnya juga belum kita buat analisanya. 3,90 SL di 124,250 TP di 123,500. Nah, ini pemanfaatan sell stopnya paling ini kemungkinan besar nanti di sesi Amerika ya untuk USD Jepang ya nanti di jam 7 malam. Jadi nanti siap-siap aja nanti di jam 7 sampai jam 10 untuk USD Jepang ini. Karena kemungkinan besar range pergerakannya masih di area ini sebenarnya. Di 124 poin ya 124 dan sampai ke 124,500 range pergerakan untuk di nah nanti kita manfaatkan di harga area ini. Jangan nge-sell di harga sekarang dulu ya, agak berisiko sebenarnya. Takutnya break karena kalau break 124,30 ini ya lumayan besar kenaikannya kalau kita perhatikan bisa sampai ke 124,70 break harga ini. Nah, jadi seperti itu untuk USD Jepang yen-nya. Coba kita lihat di gold-nya. Coba kita buka gold dulu. XAU. Bentar, kita tunggu dulu ya. Kayaknya harus saya tutup setengah dulu. Ini biasanya lambat karena kita biasanya live tradingnya menggunakan PC ya. Jadi gold. Kita ganti gold dulu.
bukan gold. Kalau trading view bukan gold X. Nah, ini coba kalau kita perhatikan di XAU-nya. Ini tadi yang bertanya dari Ibu Agustin ya, yang di channel YouTube GK Invest Semarang. Goldnya, coba kita lihat goldnya. Goldnya kalau kita perhatikan ini udah kita bahas dari kemarin ya, untuk goldnya bahwa kemungkinan besar itu gold cuman bergerak di range harga ini di 1924, 1920 sampai 1930 range pergerakannya kalau kita bahasakan kemarin. Jadi kemungkinan besar juga masih sama hari ini untuk di goldnya kalau kita perhatikan, karena goldnya kemarin juga kita buatkan opsi untuk sell stop di 1914, cuman harganya nggak nyampe ya kalau kita perhatikan. Sempat turun sih ini goldnya, cuman penurunnya cuma sampai di 1915.600 penurunannya, sedangkan sell stop kita di 1914.50, jadi sell stop kita nggak kena untuk XAU-nya. Coba kita buat ulang dulu. Jadi sebenarnya masih sama sih untuk goldnya. Untuk pemanfaatan selnya ya masih kita tunggu di sini. Sell stop di harga 1914.500. Targetnya masih sama, ke target terdekatnya ke 1903 untuk sell stopnya. Jadi selalu diingat ya, kalau posisi marketnya dalam keadaan sideways seperti ini, jangan pasang sell limit, tapi kita memanfaatkan sell stop atau buy stop karena risikonya lebih besar kalau kita gunakan sell limit atau buy limit. Kalau kita perhatikan, nah, karena kalau kita lihat secara teknikalnya kan ini marketnya makin menyempit ya. Nah, kalau kita lihat di H4-nya. Nah, jadi kalau kita perhatikan goldnya ini masih bergerak di harga area ini nih. Jadi makin menyempit, jadi range pergerakannya ini makin menyempit, paling ke harga ini 34, habis itu ke harga ini lagi. Jadi marketnya makin menyempit. Nanti polanya seperti ini nih. Nah, nanti polanya seperti ini. Kalau kita perhatikan untuk di XAU-nya. Jadi XAU-nya hati-hati ya Bu Agustin untuk di sesi Eropa ini. Karena kemungkinan besar di sesi Eropa ini posisinya sideways. Nah, untuk pemanfaatan buy-nya paling amannya sih kalau kita perhatikan jadi dua opsinya untuk goldnya. Stopnya di 1950. Nah, jadi ada dua opsinya untuk posisi goldnya. Ada buy stop di 1950. Ini harap dicatat ya. Kalau bisa dicatat Bu Agustin. Untuk posisi buy stopnya nanti di penempatan stop lossnya sebenarnya kita belum bisa tempatkan sebelum selama harga masih belum kena 1950, kita bisa belum menentukan area penempatan stop lossnya. Sama juga dengan di sell stopnya. Jadi dua, kalau perhatikan. Jadi dua opsinya, buy stop di 1950 dan sell stop di harga 1940. Karena kalau di harga area ini nih, ingat ya, yang saya blok ini, nah ini bukan zona untuk transaksi ya, ini zonanya ranging biasanya nih goldnya nih.
Ini agak berisiko kalau kita di area ini kita manfaatkan untuk posisi open order. Agak berisiko, jadi harap hati-hati. Nah, paling bagus sih kita manfaatkan nanti di sini. 19.50 targetnya ke 19.67. Nah, ini. Polanya seperti ini. Ini belum kita bisa buat untuk penempatan stop loss-nya aja. Tapi untuk targetnya udah ada untuk gold-nya, tinggal penempatan stop loss-nya aja. Nah, ini sekarang di 19.38. Karena kalau kita lihat ini nanti makin menyempit ya. Nah, jadi kalau di H4-nya aja harganya makin range range goldnya makin menyempit, berarti kemungkinan besar ini bisa sampai, nah ini kalau kita perhatikan di bawah ada tanggalnya 12 April. Jadi kemungkinan besar ini bisa sampai hari Senin ini goldnya harganya cuman berada di harga area ini 19.30 sampai ke 19.25 sekitar area itu aja pergerakannya kalau kita perhatikan. Nah, goldnya nah, di area ini untuk posisi goldnya 19.34 dan 19.25 range pergerakannya. Nah, ini agak susah. Kurang menarik kita transaksikan untuk posisi gold dengan kondisi market seperti ini. Jadi harap hati-hati. Jadi untuk yang suka posisi swing, nah ini nanti bisa dimanfaatkan buy stop di 19.50 atau uh, sell stop di 19.14. Saya buatkan aja dulu ya. Untuk ini dia buatkan dua opsi untuk goldnya. Kalau untuk di harga area ini jangan dulu ya open posisi, agak berisiko. Nah, opsi gold untuk swing buy stop di harga 19.50.00 TP di 19 kita kasih di 19.65 aja ya. 500 berarti kalau kita perhatikan berarti selisihnya 150 kita ambil 1:2. Nah, coba pakai hitungan dulu untuk penempatan stop loss-nya kita gunakan stop loss 75 pips karena targetnya 150. Nah, kita open misalkan open di sini di nah, targetnya ke sini 160 ini berarti stop loss-nya kita gunakan 750 poin. Nah, berarti ini SL di 19.42.00. Sell stop. Polanya seperti ini. Kita coba buat juga. Sell stopnya masih sama yang kemarin ya. 19.14.500. TP di 19.02.70. Nah, kalau kita perhatikan ini ada sekitar 100. Ini masih sama. Targetnya ada 1.127 poin, stop loss-nya 160, berarti masih sama 19.21. SL 19.21 poin 700. Nah, untuk opsi goldnya. Ini saya buatkan untuk gold untuk sampai minggu depan ya. Untuk goldnya bukan cuma hari ini. Jadi dipantau aja goalnya sampai seminggu ke depan karena yang kita buat ini target SL-nya ini sampai seminggu ke depan ya. Jadi dicatat aja. Nih. Kemungkinan besar juga ini dapatnya harganya kalau memang dapat nanti di jam 8 jam 9 malam di sesi Amerika dan sesi penutupan Eropa di jam 10 jam 11 malam.
Jadi dicatat aja untuk posisi goldnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi dari pertanyaan Pak siapa tadi ya? Dari Pak Mulya. Ini yang Euro USD dan Euro Japan Yen. Coba kita ke Euro USD-nya. Coba kita lihat dulu yuk oilnya. Euro USD. Coba kita lihat. Untuk Euro USD ini kita udah buat kemarin juga ya. Cuman karena Euro USD ini kalau kemarin coba kita lihat dulu. Nah, kalau kita perhatikan kemarin di Euro USD-nya ini sempat naik ya, cuman nggak nyampe TP-nya ya kembali ke harga ini. Nah, oh ini pas candle ini nih pas candle yang jam 2 malam ini kalau nggak salah yang di VOMC di malam Kamis kemarin jam 1 waktu Indonesia Barat. Nah, kita pasang buy limit di 19.12, target ke 08 TP di 09.644. Cuman harganya cuma nyampe di 0937 ya. Jadi kenaikannya itu cuma sekitar dari 19.11 ke 3437 ini berarti sekitar hampir 30-an pips. Jadi perlu diingat ya untuk selalu posisi yang kita jika harga sudah berada di atas misalkan kita open di 09.10 harga sudah running ke 09.30 ini posisi stop lossnya sebenarnya kita harus pindahkan ya. Kita trailing, kita jadikan no risk. Nah, itu strategi transaksi sebenarnya. Yang kita takutkan itu marketnya pola seperti ini. Jadinya ranging habis itu pembalikannya seperti ini polanya. Jadi dicatat aja yang suka transaksi Euro USD jika harganya sudah running 20-30 pips stop lossnya dipindahkan jadi no risk ya di harga opennya. Itu strateginya untuk di Euro USD. Karena yang kita takutkan marketnya pola seperti ini naik habis itu balik. Apalagi kemarin ini sempat ada UMC naik dulu habis itu dihantam lagi turun. Nah, ini untuk Euro USD-nya. Jadi selalu diingat jika harga udah running 20 sampai 30 pips stop loss dipindahkan jadi no risk supaya posisi kita jangan sampai menjadi minus. Kalau kita perhatikan ini kita buat ulang dulu ya untuk posisi euronya ini Pak Mulya. Kita buat ulang dulu untuk euronya. Nah, kalau kita perhatikan, berarti ini kita buat ulang dulu. Hmm. Nah, jadi yang baru gabung, jadi selama Ramadan kita live tradingnya di sesi Eropa ya, karena malam di sesi Amerika kita nggak bisa karena ada puasa Ramadan. Nah ini sama-sama Bu Agustin. Jadi seperti itu ya Bu Agustin ya untuk tadi goalnya. Harap hati-hati dulu. Ya, untuk di Euro USD ini harap hati-hati juga ya. Kalau kita perhatikan ini volumenya naiknya besar, turunnya besar. Ini ranging sebenarnya kalau kita perhatikan ini. Nah, coba kita lihat di sisi secara. Nah, kalau kita sebenarnya kalau untuk posisi di daily-nya sebenarnya di time frame daily-nya udah kita buat kemarin ya untuk daily-nya karena kemungkinan besar targetnya itu ke ini 0686 untuk Euro USD-nya. Ini target terjauhnya nih. Habis itu
kita bisa memanfaatkan untuk posisi koreksinya 0920. Tapi kalau kita lihat untuk Euro USD-nya ini bisa jadi bottom-nya ya untuk Euro USD-nya untuk hari ini. Jadi tadi ya strategi kalau misalkan kita posisi scalping udah bergerak 20-an pips itu stop loss-nya kita pindahkan. Nah, ini kemungkinan besar ini untuk di Euro USD-nya ini opsinya paling seperti ini ke harga 0830, habis itu ke harga area ini lagi di 08. Nah, ini bergerak di area ini untuk Euro USD-nya. Nah, kemungkinan besar polanya Euro USD itu nanti polanya seperti ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan buy limit nanti di sini di 0829. Kita bisa pasang ini buy limit di harga area ini. Targetnya kita stop loss. Sebenarnya kalau untuk posisi USD dengan stop loss 30 pips itu udah cukup dengan target 30 sampai 50 pips. Karena rata-rata untuk Euro USD pemanfaatannya itu risk rewardnya cuma bisa sampai di 1 banding 1 sampai 1 banding 2 ya. Jadi harap hati-hati yang menggunakan 1 banding 3 dengan target 1 banding 3. Nih, paling polanya seperti ini. Kita manfaatkan buy limit atau kita manfaatkan nanti di sisi Amerikanya itu buy stop di harga-harga ini. Ini saya buat untuk hari ini ya, analisa Euro USD untuk hari Jumat ini. Nah, saya buatkan buy limit Euro USD di harga 1.08300 SL di 1.08. Ingat ya, setiap kita transaksi gunakan selalu stop loss. TP di 1.089990. Nah, ini untuk di Euro USD ya. Nanti kita manfaatkan untuk posisi buy stop. Ini paling polanya seperti ini untuk di Euro USD-nya. Harap hati-hati. Ini time frame H1. Oke, kita lanjut di crude oil-nya udah bolak-balik ya. Jangan terkecoh ya yang crude oil ini. 96.65 sekarang. Mungkin besar balik lagi nih ke 9785. Coba kita ke Meta 5 GK. Coba kita ke Meta 5 GK. Coba kita ke indeksnya ya. Kemarin kita udah buat ya untuk Facebook targetnya itu ke 234, habis itu koreksi ke 22, harga area ini koreksinya 223. Ini kita udah buat. Cuman ini kita masih memanfaatkan indeksnya, sebenarnya paling bagus kita manfaatkan di sesi Amerika ya. Ini semuanya karena Nasdaq, berarti kita gunakan sesi Amerika nanti di jam 7. Jadi kita belum bisa lihat. Coba kita jadi kita skip dulu untuk di saham-saham ini. Facebook, Netflix, Dow Jones, Nasdaq kita skip dulu di sesi Eropa. Nah, bukan jamnya. Kita ke DAX. DAX ini sama dengan GER 30 ya. DAX itu indeks Jerman kalau DAX-nya. Ini kalau kita perhatikan DAX-nya ini kemungkinan besar ini ke
ke harga area ini. Ini targetnya kalau kita perhatikan ke 14.423. Sekarang di 14.281. Nah, ini targetnya kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat di H1-nya, nah, ini bisa kita ini untuk DAX-nya. Nah, stop loss-nya ini saya buatkan untuk jadi bisa kita manfaatkan itu untuk di DAX ini. DAX 40R kodenya. DAX 40R buy ini buy stop ya, kita gunakan buy stop aja. Buy stop di harga 14.326 SL di 14.24 TP di 14.423.0. Nah, ini untuk di DAX-nya yang mau coba transaksi di indeks yang ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini targetnya ke sini ya. Jadi yang mau coba selain mata uang ini bisa juga. Karena kalau kita perhatikan di GK itu banyak produknya ya. Perlu diingat di GK itu ada beberapa produk yang ini bisa ada simbolnya yang ini, show simbolis, atau bisa juga pakai control U di keyboardnya. Nah, ini control U-nya. Kalau mau lihat, kita tekan control U. Nah, ini semua ada. Tinggal kita pilih aja mau di indeksnya ada. Indeksnya banyak. Ada Hang Seng, Dow Jones, Nasdaq, ada S&P, ada DAX atau Jerman, ada crude oil, banyak. Nah, ini komoditi juga ada. Nah, di GK kita bisa memanfaatkan crude oilnya. Nah, di metalnya juga ada gold dan silver. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, jadi banyak produk di GK Invest. Nah, jadi seperti itu ya DAX yang mau coba transaksi ini nanti siap-siap di 14.326 untuk posisi buy stopnya dengan target 14.423. Oke, oh satu lagi ya, belum saya jawab pertanyaan dari Pak Mulya. Euro Japan Yen-nya, Euro Japan Yen yang belum Pak, bentar. Untuk Euro Japan Yen-nya, Euro JP ya. Sebenarnya itu yang paling menarik juga pound sterling yen ya, Pak Mulya. Pound sterling yen itu paling bagus untuk posisi-posisi scalping, tapi pemanfaatannya dia di open market Eropa dan Amerika itu yang paling menarik kita bisa manfaatkan untuk pound sterling yen-nya. Tapi nanti coba saya perlihatkan sebentar. Kita masih ada waktu 10 menit. Euro Jepang Yen. Euro Jepang ini kalau kita perhatikan, ini juga sudah kita bahasankan kemarin ya di hari Rabu bahwa Euro Jepang Yen itu kemungkinan besar marketnya masih sideways kalau kita perhatikan. Ini kalau kita lihat, coba kita lihat kalau harganya enggak, polanya enggak kelihatan di time frame H1, berarti kita coba lihat di time frame H4-nya. Ini sebenarnya udah saya buat sih untuk nah ini kalau kita perhatikan. Udah saya buatkan kemarin dari tanggal 29 Maret, target area buy limitnya tapi nggak dapat. 132.600 langsung ditancap ke harga 137. Wah, udah nyampe target sebenarnya 136.70. Cuman buy limitnya nggak dapat. Nah, jadi polanya untuk di Euro Japan ini masih sama ya. Ini kemungkinan besar ini masih sama polanya. Ini
Ya, ini tinggal kita pindahkan aja untuk area buy limitnya. Coba kita lihat dulu pemanfaatan untuk posisi buy-nya di harga berapa. Udah masuk tidak? Oh, udah nih. Ini kita rubah dulu. Buat yang kemarin kita opsinya kita ubah dulu ya. Buy stop. Coba kita lihat buy stopnya di harga berapa. Targetnya ini stop lossnya nah ini. Nah, kalau kita lihat ini targetnya masih ke sini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini polanya ini makin menyempit kalau kita gunakan garis lainnya. Nah, kalau kita lihat perhatikan polanya makin menyempit juga. Nah ini. Jadi kemungkinan besar pola marketnya ini bolak-balik dulu. Ini ke harga area ini. Atau bisa jadi ke sini dulu. Harga area ini. Nah, sini ke ini. Jadi dua opsinya sebenarnya, buy limit dan sell limit untuk posisi ini. Nanti coba saya buatkan untuk posisi buy limit aja ya. Posisi buy limit kalau misalkan memang masih dapat harganya di area ini, stop lossnya sebenarnya kecil kalau kita berikan stop lossnya nah, ini untuk di sisi Eropa ini kayaknya belum ada yang bisa kita eksekusi langsung ya marketnya. Kalau kita lihat agak berisiko kalau kita perhatikan. Buy limit euro Japan yen di harga 134,1800, TP di 136. Ini target sampai minggu depan ya, dicatat aja untuk euro Japan yen-nya. SL 133,360. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini lumayan bisa kita manfaatkan. Hampir 1:3 ini ketulis risk rewardnya, rasionya udah 1:3, targetnya itu 200
240-an pips dengan stop loss 80. Jadi 1:3 masuk. Ini menarik juga kita manfaatkan. Jadi dua opsinya sih. Ini bisa pasang buy limit atau nanti bisa juga pasang buy stop. Tapi saya buatkan untuk buy limitnya aja dulu. Untuk euro Japan yen-nya. Coba kita lihat, jadi euro USD-nya masih sideways ya. Hindari dulu euro US. Euro USD-nya ini juga kalau kita perhatikan euro Japan yen-nya ini yang bisa kita lihat XAU-nya masih sama ya. XAU-nya ini kita hati-hati karena kemungkinan besar ini pergerakannya cuma di harga area ini. Berisiko kalau kita transaksi gold dengan pola market seperti ini nih. Biasanya kalau pola market ini lebih sering kena stop loss kalau polanya market seperti ini. Jadi harap hati-hati. Ya, jadi mungkin seperti itu live trading kita, beberapa pair yang bisa kita lihat. Kita udah buat tadi beberapa, ada yang kita buat untuk crude oil-nya masih sama ya. Tadi crude oil itu masih ke harga 9785. Tadi kalau kita perhatikan ini crude oil-nya. Nah, ini kalau kita buat tadi untuk crude oil-nya, target crude oil-nya itu masih ke harga ini ya. Untuk hari ini ke 9785 atau 9890 masih bolak-balik di harga itu. Tapi untuk pemanfaatan posisi swingnya nanti tunggu di harga area ini 9890 atau di 9377. Kemungkinan besar nanti di hari Rabu depan kita lihat untuk posisi crude oil-nya. Kita bisa manfaatkan untuk ini. Euro Japan Yen. Ya, jadi mungkin seperti itu live trading kita. Tadi udah ada juga USD Japan Yen di sell stop di harga 123. Oh, coba kita lihat dulu ya. USD JPY-nya. Apa udah dapat harganya? USD Japan Yen. Maaf ya kalau responnya lambat. Nah, kita lihat. Nah, nanti kita nunggu di harga ini ya. Untuk USD Japannya jangan nge-sell di harga sekarang. Takutnya masih break ini 124,30. Kita tunggu sell-nya nanti di harga ini 123,90. Target 123,50. Ini bisa kita manfaatkan malam ini nih. Walaupun rasionya 1:1. Ya, jadi itu beberapa pair yang kita analisakan di sesi Eropa ini. Jadi harap hati-hati ya transaksi di market weekend seperti ini. Apalagi pola marketnya rata-rata sideways, agak berisiko kita transaksi dengan pola market seperti itu. Paling yang biasa kita manfaatkan dengan market sideways itu paling buy stop atau sell stop. Jadi kemungkinan saya yang tutup untuk live trading kali ini karena kebetulan Pak Rudi lagi ada event. Jadi live hari ini cukup sekian ya live trading kita. Nanti sampai ketemu nanti di Rabu depan di jam 3 atau kalau di tempat saya itu di Makassar udah jam 5 sekarang, beda 1 jam waktu Indonesia Tengah. Nanti kita sampai ketemu di hari Rabu depan. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.